Daki kuy. Aduh, capek. Dan nggak kerawat gitu loh. Jalannya udah ketutup gitu. Dan di sebelah sini kayak jurang gitu ya. Inilah puncak dari Bukit SC 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Firdan Production di episode Daki Kuy. Oke, dan jadi kali ini saya sudah berada di parkiran tempat wisata Bukit SC 88 ya. Tepatnya ini di desa Suco Pangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Oke, langsung saja perjalanan. Oke, jadi habis jalan tanah tadi ketemu jalan aspal lagi gitu. Oke teman-teman, baru sebentar jalan nih, tapi udah kerasa banget capeknya. Kayak apa ya? Mungkin karena nggak pernah olahraga juga ini ya, jadi kerasa. Jadi jalurnya di sini tuh, meskipun tanah atau batu, udah disusun kayak anak tangga gitu. Itu. Nah jadi batunya kayak disusun gitu. Tapi nggak tahu sih, ini mungkin alami juga, nggak tahu, kurang tahu saya. Tapi sepertinya alami, tapi juga ada yang tambahan gitu. Wih, apa? Ada biji ginian guys. Udah lama nih nggak lihat, mas jatuh. Warna merah ya. Ini kalau di tempatku dulu namanya Sogo ya. Kalau tempat kalian apa namanya ini?
udah lama nggak lihat. Oke teman-teman, waktu kemarin saya lihat review tempat wisata ini, itu katanya di sini tuh ada shelter ya, tapi kok sekarang tinggal rangkanya aja, mana tendanya, mana atapnya, gimana mau neduh kayak gini. Capek, ngos-ngosan banget nih. Ini sih bener-bener apa ya, mendaki sih namanya. Walaupun kata teman saya cuman ada jalannya dikit, ini sih bukan dikit sih, lumayan panjang, curam juga. Itu di depan udah kelihatan ada bangunan warung mungkin. Kalau dilihat di review YouTube-nya, warung sih. Hati-hati, utamakan keselamatan Anda. Permisi. Selamat datang di SJ88. Kosong. Kayaknya bener-bener gak ada orang. Oke guys, jadi sekarang saya sudah berada di ini area seperti warung-warung gitu ya, warung-warung, shelter. Terus ada toilet juga, toilet, musola. Cuman kayaknya udah nggak apa ya, udah nggak kerawat gitu loh. Udah jarang banget orang kesini kayaknya. Warungnya tadi di dalam juga udah kosong, kayak apa ya, udah nggak ada jualannya gitu. Emang kayaknya udah nggak kerawat banget, banyak yang rusak tempat bangunannya. Lanjut lagi lah. Jalannya masih terlihat apa ya, masih berbentuk tanah tangga meskipun dari tanah. Nah ini masih ada ini bekasnya, bekas bangunan seperti, oh ini taman kecil ya, kayak taman kecil gitu, dari bata-bata gitu, semen. Udah mulai kelihatan nih batu-batu besar. Udah deket sama puncaknya ini kayaknya. View pegunungan Argopuro. Karena ini masih termasuk perbukitan Argopuro ya kayaknya. Kayaknya sih. Soalnya deket sama Argopuronya. Nah itu teman-teman, ini kayaknya kayak spot foto gitu ya, foto background dengan background pemandangan view kota itu. Bukan view kota sih,
landscape pemandangan alam sih. Itu kayaknya udah nggak terawat banget, rumput-rumputnya udah rimbun banget gitu. Lanjut. Nah teman-teman, pada bagian-bagian tertentu gini ya, kayak yang antar batunya jauh gitu, ada tangganya gini dipasang, sengaja dipasang tangga kayu gitu ya. Oke teman-teman, jadi kok mulai menegangkan ya mulai sini ya. Jalannya udah ketutup gitu, udah rimbun banget nih daun-daunnya. Dan di sebelah sini ini kayak jurang gitu ya, lumayan curam. Bismillah lah, lanjut. Guys, tapi di sini ada disediain ini semacam pegangan ya dari besi. Oke teman-teman, jadi sepertinya perjalanan saya cukup sampai di sini ya, karena ini udah bener-bener nggak bisa dilewatin ini, harus dibersihin dulu ini pakai apa ya, pakai golok gitu, karena udah gimana ya, lebat banget ini tuh, jalurnya parah, udah nggak bisa dilewatin ini. Jadi untuk kali ini saya memutuskan untuk balik sajalah, karena kalau mau lanjut juga serem ini, mau nerabas ini rumput yang udah nggak kelihatan gini. Ya udah balik aja lah. Oke teman-teman, sebentar. Jadi sebelum jalur yang tadi, yang rimbun tadi, itu ternyata ada persimpangan di sini. Kita coba ke persimpangan ini dulu sebelum kembali. Siapa tahu ini jalan yang benar. Sepertinya bener ini guys. Teman-teman, ini ada tangga, cuman di mana anak tangganya? Sudah habis. Jalan yang terakhir nih kok curam banget, tapi akhirnya sampai juga di sini, puncak Bukit SJ 88. Oke teman-teman, jadi di sini tuh disediain tangga besi gini ya, tangga besi ada dua, buat naik ke batu yang besar yang situ, sama yang enggak yang situ sih, yang ke atas ini sulit ini, nggak tahu, nggak ada tangganya lagi. Jadi bisa dibilang tempat ini tuh wisatable banget gitu. Oke guys, jadi inilah puncak dari Bukit SJ 88. Kenapa dinamai dengan SJ 88? Itu juga saya tidak tahu. Nanti kalau ada orang di bawah, mungkin kalau bisa saya tanyakan. Oke guys, jadi ya seperti inilah. Katanya kata teman saya cuma jalan dikit ini kok jauh banget kayaknya kerasanya. Udah berapa ya? Setengah jaman lah jalan tadi. Enggak deh. Iya, setengah jaman gitulah jalan dari bawah, karena sambil bikin video juga sih. Oke, seperti inilah view puncak. Oke teman-teman, jadi mungkin segini saja untuk perjalanan kali ini.
nanti setelah ini mau lanjut kemana. Oke, jika suka video ini jangan lupa klik tombol like, dan jika ada saran, pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom komentar, dan jika belum silahkan klik tombol subscribe untuk dukung channel ini dan agar tidak ketinggalan upload terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dagi kuy. Sedikit tentang SJ88. Jadi seperti yang saya katakan di atas tadi mengenai kepanjangan dari SJ88 itu. Jadi waktu turun itu kebetulan saya bertemu dengan ibu penjaga parkirannya. Kemudian saya tanyai tentang apa-apa di SJ88 ini. Kemudian kata ibunya, kepanjangan dari SJ88 ini ternyata itu merupakan singkatan yang begini. S itu inisial dari desa itu, yaitu Suco Pangepok. Kemudian J-nya itu kecamatan Jelbuk. Kemudian 88 itu diambil dari ketinggian batu yang paling besar itu 880 mdpl. Jadi disingkat jadi SJ88. Kemudian tempat ini memang katanya sih ditutup waktu sejak awal ada COVID-19 itu di Indonesia. Jadi ya nggak keurus gitulah. COVID di Indonesia itu 2 tahun yang lalu kan ya, 2 tahun yang lalu. Tapi kok dilihat di YouTube itu masih ada yang upload di YouTube 5 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Tapi warungnya itu masih buka gitu. Tapi kok kebetulan ini kok saya kesana udah tutup, barang-barang jualannya udah nggak ada, terus ya sama nggak ada orang sama sekali. Tempatnya itu banyak yang roboh gitu. Tapi waktu naik udah dibilang sih sama yang narik karcis itu, dibilangin kalau di atas itu warungnya pada tutup gitu. Ditanyain bawa minum nggak gitu. Jadi nggak kaget lah kalau di warungnya itu tutup semua gitu, nggak ada orang sama sekali di sana. Untuk tiket masuk 5.000 per orang, sama parkir motor 5.000, untuk parkir mobil 10.000. Waktu pulang itu saya bertemu ada bapak-bapak gitu ya sama istrinya ke situ, katanya mau naik juga. Terus bincang-bincang sama saya. Kemudian bapak itu tanya kepada saya, tadi udah ke makam ini? Loh, belum, ada makam di atas. Katanya sih ada makam gitu, dikeramatkan gitu. Entah makam siapa. Mungkin ada yang pengen tahu makamnya seperti apa gitu. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau banyak, saya kesana lagi, saya lihat makamnya. Oke. Seperti kebanyakan gunung pada umumnya, di sana itu tentu saja nggak ada sinyal. Jadi jangan harap bisa bikin story langsung di sana. Itu untuk provider saya, nggak tahu yang lainnya. Oke.